Presiden akhirnya bicara. Kasus simulator SIM yang berujung pada konflik KPK yang puncaknya terjadi Jumat malam pekan lalu. Kala itu polisi hendak menangkap tersangka kasus penganiayaan berat Komisaris Polisi Novel Baswedan. Namun dalam pidato Presiden ini setidaknya ada dua hal yang masih mengundang tanya. Pertama, Presiden mengungkapkan kasus simulator SIM ditangani oleh KPK, sementara kasus pengadaan barang ditangani polisi. Padahal dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, yang terjadi adalah kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang. Namun saudara-saudara, kembali kepada isu silang pendapat antara KPK dan Polri ini, dalam perkembangannya nampaknya koordinasi dan sinkronisasi itu tidak berlangsung baik. Oleh karena itu, solusi yang kita tempuh adalah penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Irjen Joko Susilo dan sejumlah pejabat lebih tepat ditangani oleh satu lembaga, yaitu KPK. Karena jika dalam penyidikan nantinya cukup bukti untuk dilanjutkan ke penuntutan, tentu sejumlah pejabat yang diduga melakukan korupsi itu akan dituntut bersama-sama. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang tentang KPK Nomor 30 Tahun 2002, khususnya Pasal 50. Sedangkan jika ada kasus yang berbeda, tetapi terkait dengan penyimpangan pengadaan barang di jajaran Polri, saya dukung untuk ditangani Polri. Kepada saya dilaporkan bahwa Kapolri juga akan melakukan penertiban terhadap semua yang dianggap menyimpang dalam pengadaan barang di jajaran Polri. Dalam hal ini saya berterima kasih dan menyampaikan penghargaan bahwa terhadap langkah ini Polri memberikan dukungan penuh dan pada prinsipnya juga akan melimpahkan hasil penyidikan yang telah dilakukan sesuai mekanisme yang akan diatur kemudian. Kedua, Presiden mengungkapkan penanganan hukum penyidik KPK asal Polri, Novel Baswedan, tidak tepat. Padahal oleh polisi, Novel telah dikenakan pasal KUHP tentang penganiayaan berat. Ini berarti kasus hukumnya tetap jalan hingga ke pengadilan. Dengan pemahaman atas konstitusi, serta prinsip equality before the law, dan juga konsistensi dari the rule of law, maka jika ada anggota KPK melakukan pelanggaran hukum, kemudian diproses, tidaklah boleh serta-merta dikatakan sebagai kriminalisasi KPK. Laporan yang saya terima, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang sedang bertugas di KPK sekarang ini tidak terkait dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik KPK. Tetapi dilaporkan kepada saya itu terjadi 8 tahun yang lalu. Nah, dalam hal ini saya ingatkan, dalam penegakan hukum semuanya harus berangkat dari niat baik, seraya tetap merujuk pada kebenaran, keadilan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangan ada motivasi lain. Misalnya, karena anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas itu, misalnya karena anggota Polri yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan kasus pengadaan simulasi SIM tersebut. Tidak boleh. Sebaliknya, jangan setiap upaya penegakan hukum yang mengait kepada anggota KPK langsung pula divonis sebagai upaya kriminalisasi KPK. Namun demikian, menurut pandangan saya adalah sangat tidak tepat jika ada tindakan untuk memproses Komisaris Polisi Novel Baswedan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan 8 tahun yang lalu itu. Sekarang ini, timingnya tidak tepat, pendekatan dan caranya pun juga tidak tepat. Entah bagaimana ujung dari kasus ini. Yang jelas, pidato Presiden Senin malam masih bersayap alias sulit untuk ditafsirkan secara tegas dan jelas. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.